mengisahkan seorang wanita yang bekerja shift malam di sebuah motel terpencil dan sunyi. Awalnya semua terasa biasa saja, namun malam itu berubah jadi mimpi buruk, ketika ia mulai dihantui kejadian aneh, bayangan misterius, hingga teror yang membuatnya sulit membedakan mana nyata dan mana ilusi. Seperti apa kisahnya? Tonton video alur filmnya di sini. It's for you. Film dibuka saat kita melihat seorang wanita bernama Gwen Taylor mengemudi sendirian di malam yang gelap dan sunyi. Dia segera berhenti di sebuah motel bernama Old Takin yang terletak di tempat terpencil. Saat itu, Gwen terkejut melihat kalung kupu-kupu di dashboard. Dia mengambilnya dan keluar dari mobil. Gwen memasuki lobi dan membunyikan bel di meja resepsionis. Tetapi tidak ada yang keluar untuk beberapa saat. Merasa tidak nyaman, dia melangkah keluar dan berjalan-jalan di tempat yang anehnya sunyi itu. Tidak lama kemudian, dia bertemu Teddy, yang ternyata adalah pemilik motel itu. Kita kemudian mengetahui bahwa Gwen datang ke sini untuk bekerja sebagai manajer shift malam di motel tersebut, dan dia baru pindah ke kota ini. Pada saat ini, kepala beruang bernama Yogi yang tergantung di dinding tiba-tiba jatuh ke lantai. Mereka lalu mengangkatnya dan menggantungnya kembali. Teddy lalu mengajak Gwen berkeliling kamar, dan Gwen menyadari kamarnya kotor dan penuh serangga, tetapi Teddy meyakinkan Gwen bahwa sebagian besar kamar bersih, kecuali kamar 8, yang harus Gwen urus sendiri. Setelah ini, Teddy membawanya ke ruang persediaan, di mana dia menggunakan batu bata untuk menopang pintu agar tetap terbuka. Dia menjelaskan pintu itu hanya terbuka dari luar, jadi batu bata itu mencegah mereka terjebak di dalam. Selanjutnya, Gwen menjelajahi properti itu dan segera menemukan kolam renang yang terbengkalai. Kolam itu memiliki lubang besar di bagian bawahnya, dan Teddy menjelaskan bagaimana lubang itu menyedot semua air dari kolam musim panas lalu. Dia telah menghubungi daerah tersebut untuk meminta perbaikan, tetapi prosesnya sangat lambat, dan mereka akhirnya dijadwalkan datang dan memperbaiki kolam renang akhir pekan ini. Setelah itu, Teddy bersiap untuk pergi dan khawatir Gwen bertanya tentang keamanan di motel. Dia menyebutkan bahwa ada satu kamera CCTV di depan, tetapi Gwen tidak berpikir itu cukup karena dia sendirian di tempat terpencil seperti itu. Namun, dia meyakinkannya dengan mengatakan tidak ada hal buruk yang pernah terjadi di tempat ini. Teddy menambahkan bahwa ada kapak di sebelah mesin penjual otomatis, dan jika dia merasa tidak aman, dia bisa mengunci diri di ruang tamu dan menghubunginya. Namun saat Teddy pergi, perhatian Gwen tertarik oleh seseorang yang mengintip dari jendela salah satu kamar. Okay, Gwen, I will see you in the morning. And Gwen, welcome to the night shift. Dia kemudian menuju ke meja resepsionis di mana dia melihat bahwa kamar nomor 6 disewa oleh seseorang bernama Alice Marsh. Gwen segera berjalan ke pintu kamar Alice dan memanggilnya, tetapi tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka sedikit, dan Gwen bertanya apakah Alice membutuhkan sesuatu. Lalu Alice dengan dingin menjawab, tidak. Namun sebelum menutup pintu, Gwen melihat sekilas jari-jarinya yang berdarah. Kemudian, saat Gwen mengeluarkan perlengkapan, dia melihat mobil hitam misterius mendekat. Jantungnya berdebar kencang, tetapi mobil itu akhirnya lewat dan memberinya kelegaan. Dia kemudian menuju ke kamar nomor 8 dan mulai membersihkannya secara menyeluruh. Saat Gwen keluar ruangan, ia melihat seorang wanita memasuki lobi. Mengira itu pasti tamu baru, ia dengan cepat memasuki lobi, tetapi anehnya tidak menemukan siapapun di sana. Gwen mengabaikan hal itu dan memesan makanan dari restoran terdekat. Dan kemudian, dia menatap kalung yang dia temukan sebelumnya. Tiba-tiba telepon penerima tamu berdering. Gwen menjawabnya, tetapi tak seorang pun berbicara di sana, membuatnya ketakutan. Dia melirik ID penelepon dan menyadari panggilan itu berasal dari kamar 13. Namun beberapa saat kemudian, panggilan telepon dari kamar itu berdering lagi. Lebih buruknya lagi, dia melihat kunci kamar 13 masih ada di lobi. Dan kemudian ketika dia mengangkat teleponnya,
Selanjutnya, Gwen mengambil pisau dan dengan hati-hati menuju ke kamar nomor 13. Namun, jantungnya berdebar kencang saat dia membuka pintu dan melangkah masuk, hanya untuk mendapati kamar itu benar-benar kosong. Gwen kemudian memeriksa telepon untuk melihat apakah berfungsi. Namun di belakangnya, kita melihat sosok hantu bangkit dari tempat tidur. Namun saat dia berbalik, hantu itu menghilang secara misterius. Dia lalu memutuskan untuk meninggalkan ruangan, tetapi telepon tiba-tiba berdering. Dia terkejut ketika mengetahui panggilan itu berasal dari meja resepsionis. Dan kemudian tiba-tiba, di luar, Gwen dikejutkan lagi dengan Alice yang mendekatinya. Ia mencari bantuan dengan pengering rambutnya, yang tidak berfungsi. Setelah menenangkan dirinya, Gwen membawa Alice ke ruang persediaan untuk mencari pengering rambut. Alice yang penasaran bertanya mengapa dia memegang pisau dan apa yang dilihatnya di kamar 13. Gwen menjelaskan bahwa dia belum tidur selama 20 jam, karena dia baru saja pindah ke kota ini dan memulai pekerjaan ini. Itulah sebabnya dia mendengar dan melihat hal-hal aneh. Tepat pada saat itu, Gwen menemukan pengering rambut, tetapi Alice secara tidak sengaja menyenggol batu bata yang menahan pintu yang agar tetap terbuka, sehingga pintu terbanting menutup. Hal ini membuat gadis-gadis itu terjebak di ruang persediaan karena pintunya hanya dapat dibuka dari luar. Lebih parahnya lagi, Alice yang menderita klaustrofobia dan langsung panik. Sementara Gwen berusaha menenangkannya, Alice bersikeras bahwa ada orang lain di ruangan itu. Ternyata itu adalah segerombolan tikus yang membuat kedua wanita itu menjadi panik. Namun kemudian seorang pria tak dikenal muncul di luar yang ternyata adalah pengantar makanan, dan dia membukakan pintu untuk mereka. Selanjutnya, Alice dan Gwen mulai makan bersama dan mereka tampak akrab. Alice kemudian terbuka dan mengungkap bahwa dia kabur dari rumah, karena ibunya terlalu ketat dan tidak pernah mengizinkannya melakukan apapun. Sementara itu, Gwen mengungkapkan bahwa ibunya sendiri sudah lama meninggal, dan dia masih merindukannya setiap hari. Kemudian, Gwen menuju ke mesin penjual otomatis untuk mengambil Coca-Cola ketika mobil hitam dari sebelumnya muncul kembali. Mobil itu lewat, tetapi kemudian membuat putaran balik yang meresahkan dan kembali ke motel. Gwen bergegas masuk dan menyaksikan dengan ngeri saat mobil itu perlahan menjauh dari tempat kejadian. Selanjutnya, Alice menuju kamarnya, dan Gwen menyarankan agar dia tidak lupa mengunci pintu. Beberapa saat kemudian, Gwen mendengar bel meja resepsionis berbunyi, tetapi ketika dia sampai di sana, tidak ada seorang pun di sana. Saat itulah beruang Yogi jatuh dari dinding lagi. Jadi, Gwen dengan hati-hati menaruhnya kembali ke tempatnya. Tak lama kemudian, Gwen mendengar suara mobil berhenti di luar motel. Dia mengambil pisau dan menuju ke meja resepsionis, tetapi ternyata yang ditemuinya hanyalah pasangan menjengkelkan yang sedang mencari kamar. Mereka ingin menginap di motel tersebut, dan sang suami menuntut untuk menyewa kamar terbaik. Dia mengatakan dia hanya akan berada di sana selama 1 jam, cukup waktu untuk bermesraan dengan istrinya. Namun Gwen dengan sopan memberitahu mereka bahwa mereka tidak menyewakan kamar berdasarkan jam, dan mereka perlu memesannya untuk sepanjang malam. Mendengar hal ini, pria sombong itu menjadi marah dan mulai berdebat dengan Gwen. Setelah menghina gajinya, dia melemparkan sejumlah uang padanya dan membayar 4 kali lipat harga aslinya. Gwen berusaha mempertahankan ketenangannya dan menyerahkan kunci kamar. Dia meminta mereka menandatangani buku registrasi, tetapi pasangan itu menanggapi dengan lebih banyak hinaan sebelum pergi ke kamar mereka. Kemudian, Gwen yang bosan menuju ke kolam renang dan menatap lubang pembuangan. Saat dia memperhatikan, suara-suara aneh mulai bergema dari dalamnya. Dia kemudian mencoba menyelidiki dengan menuruni tangga, tetapi tiba-tiba tangga itu patah dan melemparkannya ke dalam kolam. Dia mencoba keluar, tetapi jantungnya berdebar kencang saat dia melihat seorang gadis hantu muncul dari lubang pembuangan. Hantu itu juga merangkak ke arahnya ketika Alice tiba-tiba muncul dan menariknya keluar dari kolam. Namun kemudian kita melihat wanita hantu itu menghilang tanpa jejak. Begitu masuk, Alice bertanya pada Gwen apa yang dilihatnya di kolam sebelumnya, tetapi Gwen tetap diam.
Alice kemudian mengungkapkan bahwa dia tahu motel itu berhantu. Itulah sebabnya dia datang ke sini. Dia telah mendengar banyak cerita tentang tempat itu dan ingin melihat apakah cerita itu benar. Hal ini mengejutkan Gwen, dan kemudian dia melihat pasangan yang menjengkelkan itu sudah selesai dengan kamarnya dan hendak pergi. Selanjutnya, Gwen terbuka kepada Alice dan mengungkapkan bahwa saat ia masih muda, seorang pria bernama Walton Gray masuk ke rumahnya dan membunuh ibu dan saudara-saudara perempuannya. Dia juga mencoba membunuh Gwen, tetapi entah bagaimana dia berhasil bertahan hidup. Pihak berwenang kemudian menangkapnya dan mengurungnya, tetapi psikopat tersebut berhasil melarikan diri dari fasilitas tersebut hanya 2 hari. Gwen yakin dia mengejarnya karena dia baru saja menemukan liontin milik ibunya yang telah hilang sejak kematiannya. Gwen juga mengklaim dia telah melihatnya 2 kali malam ini mengintai di dalam mobil hitam di luar motel. Mendengar semua ini, Alice terkejut dan menyarankan agar Gwen menelepon polisi demi keselamatannya. Gwen setuju dan membawa Alice ke kamarnya. Dia menyuruhnya untuk mengunci pintu sepanjang malam dan tidak keluar apapun yang terjadi. Di sini, Alice memutuskan bahwa dia akan pulang pada pagi hari. Selanjutnya, Gwen mencoba kembali ke lobi. Ketika dia menemukan seseorang masuk ke lobi lagi, dia segera mengikutinya ke dalam, tetapi tidak menemukan siapapun di sana. Perhatian Gwen kemudian tertuju pada monitor CCTV, di mana dia melihat gadis kecil itu berdiri. Tetapi ketika Gwen mengintip keluar jendela, dia tidak menemukan siapapun di sana. Merasa ngeri, Gwen bergegas menuju monitor lagi, tetapi saat itu tidak ada seorang pun di luar. Tiba-tiba, hantu gadis itu berdiri di depan meja resepsionis. Hal ini membuat Gwen panik saat hantu itu perlahan mendekatinya, tetapi Gwen berhasil lolos dan mengunci diri di ruang tamu. Dia langsung menelepon Teddy dan berteriak padanya, karena tidak mengungkapkan bahwa tempat itu berhantu. Hal ini mengejutkan Teddy dan dia meyakinkannya bahwa meskipun tempat itu mungkin terlihat menyeramkan, tidak ada hantu di sana. Tetapi Gwen menyatakan bahwa ini adalah giliran terakhirnya dan dia tidak akan pernah kembali ke sini. Setelah menelepon, Gwen mendengar bel resepsionis berbunyi, yang langsung membuatnya gelisah. Suara seorang pria menyapa dari meja resepsionis dan dia bertemu dengan seorang pria asing, dan untuk beberapa alasan kehadirannya membuatnya takut. Pria itu meminta kamar dan bertanya apakah dia mengenalinya di suatu tempat, tetapi Gwen mengklaim itu hanya kesalahpahaman dan mereka belum pernah bertemu. Pria itu kemudian membayar kamar sementara Gwen yang ketakutan diam-diam mencoba meraih pisau di dekatnya, tetapi tidak bisa. Selanjutnya, dia memberinya kunci kamar nomor 12, dan dia bertanya apakah dia akan membawanya ke sana. Gwen setuju, tetapi dengan cepat mengatakan dia akan menempatkannya di kamar 8, sambil mengklaim kamar itu baru saja dibersihkan. Keduanya lalu menuju keluar dan perut Gwen mual saat dia melihat dia mengendarai mobil hitam yang sama seperti sebelumnya. Tak lama kemudian, mereka tiba di ruangan tempat Gwen mulai memberinya tur singkat. Dia melihat gunting yang dia tinggalkan sebelumnya saat membersihkan kamar. Tiba-tiba, pria itu mengunci pintu dan menanyakan namanya, tetapi Gwen tidak menjawab dan malah mengatakan dia akan membawakannya handuk bersih. Namun ketika pria itu dengan santai melihat keluar jendela tiba-tiba, pria itu dengan lemah bertanya apakah dia tidak ingat siapa dia. Jadi Gwen dengan dingin menyatakan bahwa dia adalah Walton Gray, tetapi pria itu mengungkapkan bahwa namanya adalah Raymond Bailey dan dia adalah dokternya. Anehnya, Gwen telah berada di bawah perawatannya di fasilitas psikiatrinya selama 12 tahun terakhir sampai dia melarikan diri 2 malam yang lalu. Gwen menolak mempercayainya dan bersikeras bahwa dia adalah Walton, pria yang membunuh keluarganya. Namun secara mengejutkan, Raymond mengungkapkan bahwa Gwen sendirilah yang membunuh ibu dan saudara-saudara perempuannya. Raymond dengan tenang menjelaskan bagaimana Gwen pernah mengaku kepadanya bahwa dia membunuh keluarganya karena mereka membenci dan memperlakukannya dengan buruk. Di sini, Gwen ketakutan saat kilas balik membanjiri pikirannya, menggambarkan saat-saat mengerikan saat dia melakukan pembunuhan. What did you do to their family? Gwen.
Raymond juga mengungkap kebenaran yang mengerikan. Tidak ada Walton Gray. Itu hanya anagram dari namanya, Gwen Taylor. Mendengar hal itu, Gwen terkejut melihat hantu ibunya dan kedua saudara perempuannya berdiri di depan pintu. Raymond kemudian mencoba meraih obat penenang, bersikeras bahwa dia membutuhkan obatnya karena dia tidak sehat. Pada saat ini, sebuah mobil berhenti di luar dan Raymond mengungkapkan bahwa dia menelepon rumah sakit setelah menemukannya. Pandangan Gwen tertuju pada kalung itu dan Raymond menjelaskan bahwa dia memakainya pada malam dia membunuh keluarganya. Dia mengatakan benda itu sangat berharga baginya karena itu satu-satunya hadiah yang pernah diberikan ibunya. Mendengar ini, Gwen meraih gunting lagi. Dokter yang panik itu memohon padanya untuk menyerahkannya, tetapi dia mengabaikannya dan menuntut agar dia membuka mulutnya. Di luar, dua petugas rumah sakit telah tiba atas instruksi dokter. Mereka kemudian melihat Gwen berdiri di luar. Dia dengan tenang mengenakan kalung kupu-kupu dan berjalan masuk. Kedua pria itu mengikutinya ke dalam dan kita melihat Gwen mengunci pintu kamar nomor 8. Beberapa saat kemudian, Alice mendengar suara-suara aneh dan melangkah keluar untuk menyelidiki. Dia membuka pintu kamar nomor 8, dan terkejut saat melihat salah satu petugas medis tergeletak tak bernyawa di tempat tidur, termasuk Raymond yang sudah tewas. Petugas lain, berlumuran darah dan terluka merangkak keluar dari kamar mandi, diikuti oleh Gwen, yang memperhatikan Alice. Alice yang ketakutan bergegas kembali ke kamarnya. Tak lama kemudian lampu di kamarnya padam, jadi dia dengan panik mencoba menelepon polisi, tetapi teleponnya juga tidak berfungsi. Tepat pada saat itu, Gwen muncul di luar dan mulai membuka pintu. Alice yang ketakutan mengunci diri di kamar mandi, tetapi Gwen segera menyusul dan mendobrak pintu, memaksa Alice memanjat keluar jendela dan melarikan diri ke dalam malam. Tak lama kemudian, Alice sampai di lobi. Di sana ia mengambil pisau dan kunci mobil Gwen dari jaketnya. Dia bergegas ke mobil tetapi kesulitan untuk mengganti gigi yang rusak. Dan saat itulah wanita psikopat itu memecahkan jendela dengan kapak. Alice menusukkan pisau ke tubuhnya dan berhasil melarikan diri. Dia berlari ke mobil rumah sakit untuk pergi, tetapi tidak menemukan kunci di dalamnya. Tanpa pilihan lain, Alice berlari ke kamar nomor 8 dan mengambil kunci dari salah satu mayat. Tetapi Gwen tiba-tiba muncul dan menghunjamkan kapak ke perutnya. Beberapa waktu kemudian, Teddy kembali ke motel, tetapi tidak dapat menemukan Gwen dimanapun. Dia melihat kamar nomor 8 terbuka dan terkejut melihat noda darah di tempat tidur. Teddy melihat sekeliling dan akhirnya melihat Gwen di dekat kolam renang. Dia bertanya apa yang dilakukannya di sana, dan Gwen, dengan nada dingin, menyuruhnya untuk mendekat dan dia akan menunjukkannya, yang membuat pria itu terdiam di tempatnya. Adegan kemudian beralih ke setahun kemudian di mana kita melihat seorang pemuda bepergian melalui kota yang sama dan berhenti di motel. Tempat itu tampak berubah total dan suasana yang dulu menyeramkan kini tergantikan oleh warna merah muda dan biru cerah. Pria itu menatap kolam renang yang sekarang sudah bersih dan sudah diperbaiki sepenuhnya. Beberapa saat kemudian, Gwen, yang sekarang menjadi pemilik baru, menyambutnya dengan hangat. Dia dengan santai menyebutkan bahwa tahun lalu pernah terjadi lubang pembuangan dan lubang itu begitu dalam hingga bisa memuat 5 orang. Selanjutnya, Gwen membawa pemuda itu ke meja depan untuk proses check-in. Dia menyerahkan kunci kamar nomor 8 dan mengaku bahwa kamar itu adalah kamar favoritnya. Tetapi yang membuatnya ngeri, matanya menangkap hantu keluarganya dan Alice. Gwen membawa lelaki itu ke kamarnya dan patung beruang Yogi di dinding jatuh sekali lagi. Dan disinilah filmnya berakhir. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini. Dukung juga channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan rekap alur film terbaru di channel ini.